Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semua untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, baik nanti konsep-konsep intinya maupun nanti implementasinya dalam kegiatan sehari atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi kegiatan saat ini itu merupakan bagian dari rangkaian modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, dan pada saat aksi nyatanya untuk kali ini adalah melakukan diseminasi. Jadi konsep-konsep budaya positif yang sudah dipelajari nanti didiseminasikan kepada Bapak Ibu semua sehingga ilmu-ilmu atau materi-materi konsep-konsep inti dari budaya positif dapat diterima oleh Bapak Ibu semua. Jadi langsung saja saya mulai. Jadi untuk kegiatan kali ini yaitu diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau melaksanakan penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan semua, teman-teman Bapak Ibu guru dari SD Negeri Metono 07 Kota Pekalongan. Ini perkenalkan, ini yang masuk ke dalam kelompok kami atau rangkaian dari program guru penggerak angkatan 11. Saya kebetulan masuk di kelompok 566, itu terdiri dari 5 orang dan saya termasuk bagiannya. Untuk pengajar praktiknya itu Bu Sri Mulyati, kemudian untuk fasilitatornya adalah Putri Wuryani, ini bukan dari Pekalongannya. Yang dari Pekalongan itu Bu Sri Mulyati atau pengajar praktiknya yang sudah pernah datang ke sekolah untuk melakukan pendampingan individu. Ini harusnya kita bikin dulu Bapak Ibu ya. Ini saya isi dengan tebakan aja. Ini kesukaannya Pak Miko nih. Ini, nah ini. Kabelnya. Nah ini. Nanti bisa menjawab, tebak judul lagu dan menyanyikannya. Nah, menyanyikannya enggak usah, enggak apa-apa ya. Ini coba, pasti tahu nih Pak Miko nih. Tiwas tak gondele tenanan sayangku wis ora kurang jebul mung dadi pelampiasan. Tiwas tak banggake tak pamer-pamerke jebule aku mung dadi badute. Kira-kira lagu apa, Pak? Isinan. Betul sekali. Bapak Ibu.
Terus yang kedua, ku ingin saat ini engkau ada di sini, serta bersamamu seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Lagunya siapa? Iya, lagunya siapa? Nyanyinya? Ini jebolan itu ya. Anmes betul sekali. Judulnya Rindu ya. Iya, Rindu. Ya, sebenarnya banyak tapi dua saja ya. Ini bisa dipakai untuk ice breaking di kelas, bisa untuk Bapak Ibu guru yang lain. Misalkan lagu-lagu wajib, lagu-lagu daerah untuk tebak-tebakan di kelas. Jadi biar nambah apa semangat anak-anak. Kita lanjutkan ke materi nih Bapak Ibu. Jadi tujuan diseminasi untuk kali ini tentang modul 1.4 yang pertama adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Ya, jadi kami sudah melaksanakan menyelesaikan modul 1. Jadi modul 1 itu ada 4, 1.1 sampai 1.4. Jadi kita sudah sampai ke modul 1. Nanti selesainya di modul 3. Modul 3 pun ada 3.1 dan seterusnya. Jadi sampai nanti bulan November. Yang kedua adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Ya, jadi mungkin kemarin-kemarin beberapa kali mungkin sudah, ya, tapi kita mencoba untuk mendalami lagi materi atau konsep tentang budaya positif ya nanti kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga yaitu mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Ya, jadi kita berusaha sesuai dengan motonya Guru Penggerak, ya, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Semoga warga sekolah SD Negeri Modono 7 tergerak untuk menerapkan budaya positif secara keseluruhan kepada murid-muridnya. Jadi untuk konsep yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, gitu ya. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada 8 materi. Ya, 8 materi pada kesempatan kali ini ya. Kita mulai dari pembelajaran paradigma baru. Pastinya Bapak Ibu sudah kenal dengan istilah paradigma baru nih. Di mana-mana ya pasti digaungkan lah paradigma baru. Intinya paradigma baru itu pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Artinya setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, selain itu juga berorientasi pada penguatan kompetensi serta pengembangan karakter-karakter sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Itu konsep dari paradigma baru. Jadi pembelajaran itu memastikan belajarnya itu berpusat atau berpihak pada murid. Ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan serta tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajarnya, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik atau menyeluruh.
Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir adalah pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi untuk usia SD itu sebagai tonggak awal ya, tonggak awal perkembangan belajar peserta didik nanti sebelum ke tingkat selanjutnya. Perubahan paradigma baru, paradigma belajar. Yang berubah apa? Di sini yang berubah adalah pergeseran dulu yang ada dalam proses pembelajarannya itu menggunakan stimulus respon. Jadi diberikan stimulus baru ada respon. Menjadi teori kontrol. Itu nanti akan kita bahas seperti itu. Stimulus respon itu maksudnya seperti contoh adanya hukuman. Jadi diberi hukuman baru ada respon. Terus kemudian ada reward atau penghargaan. Baru diberikan penghargaan baru ada respon. Itu yang dulu stimulus respon. Itu digeser menjadi teori kontrol. Itu nanti akan kita bahas. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid atau berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Ini yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini sedikit pertanyaan ya. Pertanyaan pemantik nanti bisa dijawab bersama nih Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang sebelahnya atau teman Anda mencoba untuk membuka dengan segala cara. Misalkan dengan membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Pertanyaannya, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Kira-kira akan membuka dapat tergantung isinya kali ya. Nek Pak Mika buka Bang ini. Yang penting ada ya. Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Ini kan tadi kan kepalan Anda itu isinya tentang sesuatu yang berharga. Pasti sesuatu yang berharga ya tidak akan semua orang ingin mengetahuinya atau ingin membukanya. Jadi kita akan tetap bertahan ya. Bertahan pasti nggih Bapak Ibu. Lanjut. Sekarang itu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ini akan kita bahas. Nanti teori kontrol itu apa? Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kita laksanakan dalam setiap pembelajaran sehari-hari kita dengan bertemu dengan murid, dengan berbagai kegiatan, itu kelihatannya itu guru mengontrol murid. Kelihatannya guru mengontrol murid. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya murid itu tidak dapat memaksa. Ya, kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Ya, kecuali memang murid itu bersedia dikontrol. Jadi kalau misalkan murid itu mau, berarti di dalam dirinya murid itu mau kok dikontrol. Jadi pada dasarnya itu murid itu tidak bisa dipaksa pada dasarnya nih. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang kedua adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nih. Penguatan positif atau bujukan, bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk
berusaha. Nih. Ini yang kadang sering kita lakukan juga, nih. Artinya kita biasa melakukan sesuatu dengan anak, terbiasa sehingga anak-anak menjadi ketergantungan pada kita. Nek kita tidak ada, anak-anak ya bergerak sendiri-sendiri, ribut sendiri-sendiri. Itu tentang miskonsepsi. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi sering yang kita lakukan adalah kan membuat anak merasa bersalah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah akan mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini menurut teori itu justru akan menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Jadi tidak baik juga kalau misalkan membuat anak merasa bersalah. Yang berikutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga yang sering kita lakukan juga ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini biasanya ini dipaksa-paksa muridnya kadang sifatnya hanya sementara. Ini tentang pembagian tentang stimulus respon dan teori kontrol ya. Intinya teori kontrol itu Bapak Ibu itu segala sesuatu apa yang dilakukan itu pada dasarnya ada inisiatif dari diri sendiri. Jadi tidak ada kontrol dari orang lain. Jadi intinya teori kontrol adalah sama saja dengan kontrol diri. Ya. Kontrol diri artinya anak tersebut atau orang tersebut bisa mengontrol diri sendiri. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ya. Kemudian kita menuju ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Tujuannya disiplin positif itu adalah memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, atau hukuman. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Ya. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Jadi motivasi yang terbangun dari inisiatif diri sendiri. Ini ya. Disiplin diri akan membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri. Seorang yang disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini tugas kita sebagai pendidik ini menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini buku nilai-nilai kebajikan. Nah, zaman dulu itu yang kita kenal di kurikulum 13 itu karakter ya, nilai-nilai karakter, pendidikan karakter. Itu program apa ya dulu yang ada karakter-karakter itu ya dulu 13 ya? Iya benar. PPK ya? Ada tepuk PPK ya? Pendidikan penguatan pendidikan karakter.
penguatan pendidikan karakter. Ini dulu zamannya Pak Gunari ya, Pak. Ada tepuk PPK yuk. Lupa itu malah ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah ini, nilai-nilai kebajikan itu dari berbagai macam sumber. Dari berbagai macam sumber atau teori. Nah, jadi bermacam-macam. Ini ada toleransi, mungkin Bapak Ibu udah apa paham lah ya tentang nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh seseorang. Ini yang menurut 9 pilar karakter. Ini. Ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, sampai ke toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ada yang menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian dari petunjuk hidup, ini hampir sama nih. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ini. Ya. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan itu nanti akan menjadi modal kita dalam menentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita yang dibuat itu nanti akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak seperti yang dulu kita membuat kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kan masih bersifat apa namanya? Kalau yang khusus bersifat khusus, spesifik. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya umum. Nanti kita belajar bersama nanti di akhir. Ya kan? Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya anak-anak ya, artinya semua ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bersama, menjadi bagian dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, terus kemudian memimpin, berpartisipasi, diakui, dan didengar. Penguasaan, kemudian ada kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Bermain, terus apa nih? Antusiasisme, tertawa, dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Nah, coba Bapak Ibu. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Tadi kan ada 5 ya. Tadi kan ada 5. Ini. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Kira-kira yang pertama apa nih? Kesenangan ya. Terus kemudian yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Iya betul, kebebasan. Aku tidak boleh bersenandung suatu meja tugas. Katanya kelas kan harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru. Nah itu kebutuhan kebebasan. Ini sebenarnya banyak tapi singkat-singkat. Itu contoh dari apa tadi? Kebutuhan manusia. Jadi ada 5 dasar ya kebutuhan manusia. Itu kebutuhan manusia. Sekarang kita ke perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu berperilaku itu motivasinya karena apa? Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Nah ini Bapak Ibu, ya. Teori motivasi itu ada 3 menurut Dian Gosen ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini pasti melakukan semua ya. Kita berperilaku itu
atas dasar pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, pertama ya. Contoh saja. Ini contoh saja di sini eh, contohnya di sebelah. Nanti contohnya nanti ya. Ini penjelasannya dulu. Nah, motivasi ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari kehukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik maupun terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi karena faktor eksternal, bukan karena diri sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga ya. Ini teori itu sudah melalui penelitian ya. Jadi kita nyangkut semua ini Bapak Ibu ya. Yang kedua ya mungkin ya, ini biasa mungkin ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi imbalan itu ya bukan bisa pujian, bisa benda ya, sesuatu ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal sama ya, dari luar. Dan yang ketiga adalah ini. Ini tingkatan motivasi yang paling tinggi yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah merupakan motivasi yang membuat seseorang itu memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku itu bersifat internal bukan eksternal dari dalam diri sendiri. Karena motivasi ini diyakini dan dihargai diri sendiri ya. Jadi diyakini dan dihargai sendiri-sendiri atas nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi percaya pada diri sendiri. Itu ada 3 motivasi ya. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini ada contoh Ibu. Ini kadang berkaca pada diri sendiri nih. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau mendapat surat peringatan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan? Dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru prestasi? Yang mana kira-kira Bu? Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid. Yang diharapkan yang ini ya Bu ya. Menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Ya, kita menjadi tugas bersama ya. Termasuk saya ini berkaca pada diri saya sendiri. Ya. Pertanyaan terakhir adalah manakah motivasi yang paling kuat? Ya, yang paling kuat harusnya adalah yang ketiga ya, yang menghargai diri sendiri. Oke. Sekarang, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada teguran, tidak ada atasan, apakah Anda akan datang tepat waktu? Waduh. Iya, apalagi ada fast print ya. Karena ingin tepat waktu. Oke, jadi bukan karena atasan, bukan karena ingin, karena ditegur ya. Sudah menjadi ini kasus nih, Ibu Anas
Menjawab pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam, menggambar di buku pelajaran. Ini mungkin sering kita alami ya, Bu. Kita sedang menjelaskan, anak gambar gitu ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, kemudian anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak ya. Kenapa Bapak Ibu? Membuat malu ya. Iya. Kadang kita ya walaupun nggak separah ini, kadang-kadang kita situasi tertentu ya kadang, oh iya kadang ya, walaupun nggak kasusnya separah ini ya. Kadang, oh iya kadang kalau anak juga ditertawakan kadang kan, oh ya anak sebenarnya malu dan lain-lain. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Bu? Tahu hukuman dan konsekuensi, Bu? Hukuman itu kadang sifatnya itu uh, di luar tugas yang ia lakukan. Menyimpang dari tugas yang dilakukan. Contohnya misalkan terlambat masuk kelas, hukumannya lari misalkan, terus kemudian yang tadi ditunjukkan oleh ini Pak Seno ini ya, yang hukuman kira-kira yang mana Bu? Di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, itu hukuman. Kalau konsekuensi biasanya apa? Pergantian ya, pergantian dari apa yang mereka sudah lakukan. Contohnya misalkan merusak barang milik teman, ya konsekuensinya berarti bisa mengganti teman. Itu berarti bedanya hukuman sama konsekuensi. Ya. Berarti kita sudah tidak ada hukuman lagi, ya minimal konsekuensi lah ya, minimal konsekuensi. Ganti. Ini ya hukuman, nah ini perbedaannya Bu. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu apa ini arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman ini bisa dengan kata-kata, ya bisa apa namanya fisik yang tadi ya. Kalau konsekuensi itu terencana, biasa itu sudah disepakati sebelumnya, ya yang ada di kesepakatan kelas, ya sehingga murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi ya tetap siswa ya tidak nyaman. Kemudian kalau yang tertinggi adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif untuk mengajarkan untuk mencari solusi, walaupun restitusi itu tidak lepas dari konsekuensi. Nah, namun kalau restitusi itu lebih ke dalam diri anak, sehingga muncul apa namanya kesadaran diri, ya. Bedanya konsekuensi. Ini, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, kalau konsekuensi itu tidak nyaman tetap tapi untuk jangka waktu pendek, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid. Memang susah untuk mengimplementasikan, memang agak susah, berat. Memang harus kerja keras untuk mengaplikasikan dalam pembelajaran. Murid tersakiti itu hukuman. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid anak akan mendapatkan penguatan.
Ya, itu tingkatan-tingkatannya dari hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ikutnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ada hubungannya enggak, Bu? Enggak ada ya? Enggak ada hukuman. Terus kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kecuali kalau pelajaran olahraga. Kalau olahraga itu bisa masuk tidak hukuman, bisa masuk ke konsekuensi. Bisa masuk ke konsekuensi. Ya. Kan ada kan misalkan pelajaran apa? Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali. Itu jelas ya. Itu hukuman ya. Menghatikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu konsekuensi. Ya, ya. Itu perbedaan hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita ke ini yang tadi sempat kita bincang-bincang di kantor ya. 5 posisi kontrol guru. Ini kontrol kepada murid nih. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Ini manajer itu bukan berarti harus kelas sekolah ya, artinya memposisikan diri sebagai manajer. Manajer di kelas. Penghukum, kita menggunakan ancaman, hukuman, tadi yang meliputi psikis dan fisik nih, ya, buatan untuk mengontrol perilaku siswa. Hukuman. Kalau misalkan ada masalah di kelas, anak langsung dihukum, berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Keluar kelas, nah itu juga penghukum. Kamu tidak masuk kelas, tidak boleh masuk kelas, nah itu juga penghukum. Membuat merasa bersalah, itu ciri-cirinya adalah membuat siswa merasa bersalah atas perilaku mereka dengan menyalahkan atau mencela. Ya, contohnya misalkan kamu membuat saya kecewa dengan sikapmu, artinya dimulai dari kata-kata guru. Ya, ini saya contohkan di sini. Sinyal ini. Menyampe ya, Pak. Ya, tolong, Pak. Saya contohkan. Sudah lama nih, langsung akses. Oke. Nanti saya tampilkan contohnya. Yang ketiga itu sebagai teman. Biasanya dia dari bahasanya, Bapak Ibu. Jadi sama anak itu bahasanya seperti akrab dengan itu temannya lah, ya, gaul. Nah itu berarti memposisikan kita sebagai teman, ya. Mencoba menjadi teman dengan siswa tanpa batas. Kadang kita, ya. Oke, ya. Nah, pada posisi teman itu kadang karena tidak ada jarak dengan siswa, itu kadang malah kita sewaktu-waktu kita kehilangan gitu ya, wibawa, karena wibawa sebagai guru ya, karena seperti itu ya. Karena mungkin
berlebihan ya dalam bercanda atau terlalu akrab dengan siswa. Itu. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Ya. Fokus pada aturan, prosedur, dan pengawasan tanpa membangun hubungan yang berarti dengan siswa. Pokoknya menegaskan aturan. Salah aturannya, konsekuensinya seperti ini. Ya, diterapkan ya. Terlalu banyak memberikan peringatan. Ya, kalau tidak ini nanti sanksinya ini. Nah, itu ya. Itu pemantau itu. Tinggal kita pernah pada posisi mana ya, Bu ya. Tanpa memberikan peringatan yang jelas, penjelasan yang jelas ini. Kadang kita. Yang kelima adalah manajer. Menekankan pada tanggung jawab siswa, memberikan pilihan dan membangun hubungan yang positif. Kamu bisa memilih untuk menyelesaikan tugas sekarang atau nanti, tetapi pastikan tugas selesai itu selesai tepat waktu. Jadi tidak menekan ya, tidak menekan, ada toleransi, ada kelonggaran di sini, memilih. Nah, yang diharapkan itu kita sebagai guru itu berada di posisi manajer, posisi yang paling efektif. Dengan menggunakan pendekatan ini, guru dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa, memberikan kebebasan dalam membuat keputusan dan mendorong tanggung jawab. Ya, itu posisi yang tepat, yang paling efektif ya untuk guru itu sebagai dalam posisi manajer. Ini ya. Ini contoh kecil ya. Nih, yang guru berkata sini, guru berkata kalau penghukum itu kalau kamu tidak melakukan saya akan. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, ya seperti itu. Pak Ena sudah kecewa nih dengan kamu. Nah, itu juga termasuk ikutnya ke pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ya lakukan demi Bapak. Saya sudah apa? Sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Yes, bahasanya kayak temannya apa namanya. Kalau pemantau itu lebih ke langsung tegas pada aturannya. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang sudah kamu lakukan dan sebagainya. Kemudian kontrol diri itu. Nah, ini dimulai apa yang kita yakini, apa kamu yakin ya. Kalau kamu yakininya, maukah kamu memperbaikinya? Banyak alurnya panjang. Itu yang diharapkan kita posisi sebagai guru itu sebagai manajer, seorang manajer. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Dulu kita belajar tentang kesepakatan kelas. Tingkatan kita sudah ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal, sesuai dengan kondisi, semua warga sekolah dilibatkan. Ini berarti nanti dilihat lagi, maksudnya keyakinan kelas Bapak Ibu, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, jadi kalau misalkan masih sifatnya spesifik, berarti perlu diperbaiki. Karena di sini adalah sifatnya universal. Ya, kadang itu hanya keyakinan kelas itu kalau di yang saya pelajari di LMS ini itu 3 sampai 7 saja, Bu. 3 sampai 7. 3 sampai 7 keyakinan kelas sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai kebajikan. Jadi dasarnya adalah nilai kebajikan yang tadi. Ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas yang Bapak Ibu laksanakan selama ini? Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah atau kesepakatan kelas. Ini pastinya sudah ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Ya,
Jadi kan seringnya itu kalau mendapat anak kan pasti depannya tidak terus, Bu. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Nah, nah itu adalah kalimat negatif. Nah, nanti dari pendapat anak-anak itu, ya, dari pendapat anak-anak yang merupakan kalimat negatif itu nanti diubah menjadi kalimat positif. Jadi kalau misalkan tidak boleh membuli, berarti kira-kira kalimat positifnya, Bu. Saling menyayangi, saling menghormati, dan lain. Yang berikutnya adalah menyarikatkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan kelas. Seperti misalkan tidak boleh terlambat, tidak boleh apa keluar tanpa izin dan lain-lain, itu misalkan masuknya nilai kebajikan apa yang bisa masuk ke situ, misalkan disiplin. Oh, berarti kita fokusnya di disiplin. Nah, nanti yang itu nanti akan kita buat menjadi keyakinan kelas, berarti tentang disiplin. Yang membuli berarti tentang menghormati atau saling menghormati, berarti nanti keyakinan kelasnya adalah tentang saling menghormati. Jadi bersifat umum. Iya, disiplin. Misalkan gini, siswa senantiasa apa selalu menerapkan sikap disiplin, misalnya seperti itu. Atau misalkan yang saling menghormati berarti senantiasa saling menghormati dengan orang lain. Jadi omong saling menghormati itu sifatnya masih universal, tidak spesifik. Itu yang keyakinan kelas. Jadi umum, sifatnya umum. Itu keyakinan kelas. Jadi tidak spesifik seperti kesepakatan kelas yang menjadi usulan anak-anak itu. Tidak dimasukkan semua tapi dirangkum. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelasnya. Tadi dari kesepakatan-kesepakatan anak yang nanti menjadi nilai kebajikan itu, nanti diberikan gambaran perilakunya. Anak seperti apa, harus seperti apa, dan lain-lain. Yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau suatu saat bisa berubah dalam 1 tahun, ya tidak masalah. Dalam 1 tahun. Oke. Itu langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nanti bisa direfleksikan diri Bapak Ibu apakah sudah urut-urutannya sudah sesuai dengan teori yang saya sampaikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi ini Bapak Ibu yang sekarang lagi digaung-gaungkan itu sebagai ujung dari penyelesaian masalah. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar konsekuensi, namun di sini anak benar-benar setelah melakukan kegiatan melakukan kesalahannya itu anak bisa mandiri dan bertanggung jawab di kelanjutannya atau berkelanjutan. Jadi tidak saat itu saja tapi berkelanjutan. Oke. Yang dimaksud segitiga restitusi kenapa? Ini karena dibentuk segitiga. Jadi segitiga restitusi itu urutannya, proses atau langkah-langkah tahapannya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang ini ya Bu. Yang pertama adalah yang ini menstabilkan identitas. Jadi ini setiap orang pasti pernah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau anak sudah melakukan kesalahan diberi ya kurang lebih seperti itu ya. Artinya gambaran ya bahwa manusia itu ya tempatnya salah, ya, tidak ada yang sempurna. Itu masuknya ke menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu baru validasi tindakan salah. Setelah itu baru anak-anak benar
apa yang telah dilakukan itu salah, memahami kesalahannya. Kemudian di sini apa, kenapa melakukan seperti itu? Apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Oke. Adakah cara yang lebih baik untuk melakukan itu? Ya. Apakah ada usaha untuk memperbaiki dari apa namanya kesalahan yang kalian lakukan, misalnya seperti itu. Jadi perbaikan atas kesalahan itu muncul dari ide atau gagasan anak itu sendiri. Jadi guru sifatnya hanya membantu menyelesaikan masalahnya, ya, sehingga selesai, ya. Jadi tidak langsung menentukan kamu harus ganti ini. Jadi ide atau perbaikan itu muncul dari diri anak sendiri. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak menyampaikan ide gagasan perbaikannya, kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar, keyakinan apa yang kamu tidak patuhi dan lain-lain. Itu tahapan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kalian sepakati dan lain-lain. Itu tahapan segitiga restitusi. Dan saya kemarin sudah mencoba untuk mengimplementasikan, ya, dalam kegiatan ini, penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan lain-lain. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu proses langkah-langkah dalam kegiatan segitiga restitusi. Ini penjelasannya. Proses identitas tidak langsung menyalahkan siswa, validasi tindakan salah, menanyakan alasan, ya, kenapa melakukan kegiatan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Dari kesalahan, siswa memperbaiki kesalahannya. Ini contoh, Bu. Iya. Bisa muter nggak nih ya? Internetnya nih. Video nih, Bu. Bisa muter ya? Assalamualaikum. Nggak dengar suaranya, Bu, ya? Ada? Ini Vicky, kesalahannya yaitu membuli Fahri dengan kata-kata botak. Pada kelas 5 itu karena potong rambutnya agak gundul, botak-botak gitu. Itu katanya sempat berselisih dengan Fahri. Iya, alhamdulillah. Jadi hikmat, Pak. Orangnya sempit, jadi mendalam, artinya anak jadi
lebih ya, lebih apa, mendalami permasalahannya, Pak. Menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya perlu maaf kepada Fahri. Lalu saya harus menanyakan kenapa rambut Fahri patah. Terus Satu lagi itu ada dua nih. Satunya itu buang sampah di laci sampai penuh. Gitu. Iya. Oke. Iki. Oke. Saya nyari yang terdekat aja, Bu. Pasti setiap anak pasti punya. Salah. Ya, kemarin sebenarnya saya pengen itu kasusnya Ciara itu ya. Tapi waktunya aduh terlalu mepet. Lagian kan anaknya nggak masuk dan lain ya, izin ini. Ya sulit. Ya pengennya anu Arang, apa itu? Diva itu. Kenapa, Bu? Nando. Oh. Ya, Bu. Jadi ada 3 tahap tadi sudah. Yang pertama menstabilkan identitas, tadi yang bahwa setiap manusia itu punya kesalahan dan lain ya. Kemudian yang kedua, yang validasi tindakan yang salah itu menanyakan mengapa melakukan kesalahan tersebut nih. Dasarnya apa, mengapa. Yang ketiga adalah tadi menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilanggar dan lain. Ya. Itu proses atau langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Nanti yang semoga Bapak Ibu juga bisa untuk mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Bila mana anak melakukan sebuah kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ini tahapan dalam itu tadi sudah ya, keyakinan kelas nih. Pastinya nggih. Ini enggak harus seperti ini nggih. Banyak tekniknya. Bisa melalui layar, LCD dan lain-lain. Ini hanya contoh aja. Nih. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan melalui kegiatan diseminasi, penyebaran dan pemahaman budaya positif modul 1.4, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, dan semoga yang baik pada materi kegiatan diseminasi ini itu bisa diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai guru untuk membelajarkan murid-muridnya. Ya, jadi kita bersama berusaha untuk menerapkan budaya positif agar nanti sekolah SD Negeri Mojono 07 itu secara holistik atau secara keseluruhan benar-benar menerapkan budaya positif yang nanti hubungannya pasti tujuan akhirnya adalah meningkatkan siswa atau mengembangkan murid kita agar terbentuk karakter dari profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bersama. Amin, Bapak Ibu. Semoga SD Negeri Mojono semakin jaya, Bapak Ibu. Dan sederhana, Potong. Valid. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang berkenan untuk berpartisipasi atau mendengarkan
diseminasi dari apa yang saya sampaikan, dan bila dalam penyampaian saya banyak kesalahan tutur kata atau tindakan dan lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selagi terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.